Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Agus Sambarwari. Pada video kali ini kita akan belajar membuat domain hosting gratis. Kemudian kita akan menginstal WordPress pada domain hosting yang telah kita buat. Oke. Nah, ada salah satu rekomendasi saya, teman-teman bisa gunakan profreehost.com. Nah, ini adalah website yang bisa kita gunakan untuk membuat domain hosting secara gratis ya. Di sini ada spesifikasi yang dia tawarkan, ada unlimited disk space, kemudian unlimited bandwidth, database, kemudian easy control panel. Ini 100% gratis, yang penting ini ya, gratis. Kemudian 99,9% uptime, artinya nggak sangat tidak mungkin atau jarang sekali dia mengalami down ya websitenya. Oke, jadi teman-teman bisa nyari aja di Google, keywordnya ketik aja di Google Pro Free Host. Nah, ini ya, Pro Free Host. Nah, di sini nanti teman-teman bisa mengakses profreehost.com. Nanti akan diarahkan ke alamat ini. Oke, kita langsung saja akan membuat domain hosting. Nah, pastikan yang harus dimiliki yang pertama adalah teman-teman nggak perlu pakai KTP karena kita gunakan yang gratis. Jadi daftarnya cukup menggunakan email. Jadi harus punya email. Oke, saya langsung aja register now. Registernya mudah, cukup nampilkan mengisikan email aja ya. Saya gunakan email yang saya satunya. Kemudian password. Oke, password. Nah, jadi cukup memasukkan alamat email dan password. Nah, kita tunggu prosesnya. Nah, ini teman-teman nggak usah bingung. Atas ini Unifi Cloud Hosting sama ini sebenarnya iklan, jadi emang namanya juga gratis, pasti akan banyak teman-teman nemu iklan. Nah, di sini ini hanya iklan ya. Informasinya ada di atas nih ya, ada di tengah, sorry. Nah, jadi tadi saya sudah register, ada keterangan di sini activate account. Please activate your account first. Jadi melalui email ya. Nah, silakan teman-teman bisa cek di emailnya. Nanti akan ada untuk aktivasi. Saya akan membukanya via HP untuk aktivasinya. Oke, ini sudah saya activate via HP ya. Nah, karena email privasi, jadi mohon maaf ya tidak tampilkan di sini, tapi intinya silahkan diaktifasi saja melalui emailnya. Dicek aja jadi emailnya ya, akun emailnya dicek saja, pasti ada email masuk. Tuh. Tuh, jika sudah, ini sudah saya aktivasi, saya refresh. Nah, ini tampilannya ketika sudah diaktifasi akan berubah nih. You do not have an account yet, create one now. Nah, ini yang macam account itu adalah domain ya. Oke, kita akan buat domain, create new account. Oke, nah ini ya. Ini di sini ada name servernya dia, ada ns1.byte.org. Ya, ini bisa kita gunakan ketika nanti kita membeli domain ya, ingat membeli. Karena membeli kita nanti harus mengarahkan name servernya ke alamat ini. Nah, itu akan nggak saya bahas di video ini. Oke, saya di sini akan memilih domain saya beri nama wisata gitu. Oke, wisata. Oke, di sini ada keterangan tuh, wisata.unaux.com is available. Artinya teman-teman bisa membuat domain dengan alamat ini. Ya, saya cobalah Ambar gitu ya. Ambar. Oh, Ambarwari. Nah, jika nggak tersedia, masih ada tulisannya tuh, is not available. Artinya saya nggak bisa menggunakan alamat ambarwari.unaux. Berarti alamat ini sudah ada yang menggunakan. Oke, saya ganti dengan Ambar lah ya. Ambar strip mi. Oke, ambar-mi.unaux.com. Nah, ini tersedia. Oke lah, saya pakai ini aja lah, ambar-mi. Oke, teman-teman nanti silakan bisa dipilih. Nah, ini pakainya free domain, kemudian dicentang saja, diklik. Oke. Nah, ini
masih proses ya. Jadi ambar strip mi.unaux ini artinya ketika muter-muter ini dia masih proses pembuatan. Jadi kita masih dibuatin tuh domain hostingnya masih dibuatin. Tapi di sini kita bisa lihat nih manage ya. Untuk melihat fasilitas yang disediakan oleh freehost.com. Nah, ini username-nya saya ini statusnya masih create ya, masih dibuat. Ini ada tulisannya kalau nggak salah. Oh ini nih. Your new account is under process and will be created shortly. Kalau nggak salah dia hanya membutuhkan waktu 2 sampai 3 menit untuk membuat apa namanya website kita ya, membuat domain hostingnya. Ini ada kita refresh page after some minute ya. Oke, jadi ini kita baru bisa melihat fasilitas ini saja. Oke, saya coba refresh, sudah jadi belum ya? Oh, masih di-create. Sabar ya, kita tunggu 1 sampai 2 menit. Some minute. Oke, sambil nunggu ada yang akan saya jelaskan di sini. Jadi nanti kalau sudah jadi ya teman-teman ya, nanti ada beberapa fasilitas lagi yang ditampilkan di sini gitu. Yang kita bisa lihat itu apa. Oh, ini sudah jadi nih, sorry. Nah, kalau sudah jadi nanti tampilannya di sini ada control panel. Ini digunakan manage your website with feature rich control panel ya, seperti control panel umumnya lah ya. Nah, statusnya sekarang sudah aktif. Nah, domainnya saya sekarang adalah ambarwari strip mi ya. Saya coba buka ya. Apa tampilannya? Oke. Inilah tampilan awal website saya, teman-teman. Teman-teman bisa mengakses ambar-mi.unaux.com. Nah, ini coba saya hapus. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Nah, sekarang kita sudah punya namanya domain dan juga hosting gitu. Kita akan coba menelusuri fasilitas yang disediakan oleh Pro FreeHost. FTP itu file transfer protocol. Jadi kalau misalkan pengen ngupload file dari komputer tanpa harus login atau buka akun ini bisa melalui FTP. Ini DNS. Kalau misalkan nanti buat beli domain itu bisa gunakan name server ini. Oke, ini password dan close. Nah, di sini ada 2 menu, ada control panel dan juga ada manage builder. Saya akan bahas yang lebih ke control panel ya. Silakan diklik saja teman-teman ke control panel. Jadi kita tunggu ya redirecting ini. Kalau misalkan nggak langsung redirect, diklik aja tadi ya. Oke, important notice ya. Notice ini apa ini? Oke, di I approve aja ya. Thanks, the panel will be show. Nah, jadi ini adalah halaman cPanel. cPanel ini adalah tempat di mana teman-teman memanage apa saja yang ada pada website ini nih, alamat domain ini. Jadi kita mau nginstal aplikasi, basisnya website itu tempatnya di sini. Mau nginstal WordPress itu tempatnya juga ada di sini pengaturannya. Database mau nambah atau membuat database juga tempatnya di sini. Ini sebenarnya adalah control panel, jadi tempat di mana kita mengatur segala fasilitas yang ada pada website kita. Atau pengaturan-pengaturan yang ada pada website kita itu tempatnya ada di cPanel. Gitu ya, yang berhubungan dengan website kita nih. Nah, jadi ibaratnya ini tuh seperti Windows Explorer ya, punyanya apa namanya domain hosting gitulah ibaratnya. Atau control panel, kan di Windows juga ada control panel ya, tempat pengaturan-pengaturan itu hampir sama seperti ini. Nah, oke. Tampilan yang diberikan oleh Pro FreeHost ini nggak jauh beda ketika teman-teman membeli domain hosting pada layanan yang ada seperti rumah web, Domainisia. Nah, itu tampilannya sama persis. Ya, persis seperti ini, hanya mungkin fasilitasnya dibatasi ya. Ada fasilitas yang mungkin dihilangkan, tapi itu pun kita juga nggak terlalu perlu sih gitu. Oke. Di sini di sebelah kanan ini adalah statistik. Jadi fasilitas yang diberikan oleh Pro Free Hosting ini apa saja? Plannya adalah free hosting. Subdomainnya unlimited, kita bisa buat banyak sekali subdomain. Jadi subdomain itu misalkan kalau domainnya namanya polinela.ac.id, maka subdomainnya kan ada lms.polinela.ac.id, ada ppdb.polinela. Nah, itu adalah subdomain ya ppdb-nya.
Nah, ini unlimited, jadi kita bisa buat banyak sekali, nggak terbatas. Kita juga bisa nggak terbatas buat database. Disk kuotanya nih, kita dikasih hard disknya nih nggak terbatas nih, keterangannya sih gitu, unlimited disk ya. Kalau teman-teman beli hard disk aja mungkin mahal, beli yang 2 tera, ini dia ngasihnya unlimited tuh, gratis lagi. Disk free-nya unlimited, oke. Bandwidth-nya juga unlimited. Mantap ini pokoknya. Namanya juga gratis, tapi ya pasti ada kekurangannya. Apa salah satunya? Pasti teman-teman akan menemui banyak iklan seperti di halaman ini ya. Ini banyak sekali iklannya. Ya kalau gratis kan mereka dapat duitnya ya pasti dari iklan ya. Oke. Kembali lagi ke topik. Nah, ini adalah halaman cPanel tempat kita memanage apapun yang ada pada domain hosting kita. Oke, dari tahap ini kita akan coba telusuri. Di sini ada files ya. Ini preference ini saya akan skip dulu. Saya akan fokus ke files. Di sini ada online files manager. Jadi online files manager ini tempat di mana file website kita atau aplikasi web kita itu ditempatkan. Nah, kita akan coba telusuri. Nah, jadi isinya ada di sini nih halamannya. Nah, ini ada keterangan do not upload files here, artinya kita nggak boleh mengupload file di sini. Nah, biasanya file aplikasi yang kita install tuh tempatnya ada di sini ya, di htdocs. Nah, ada di sini. Ini masih kosong, cuma ada 2 file ya, index2.html. Nah, kita coba lihat nih, isinya apa sih, edit. Saya pengen nunjukin aja ke teman-teman, nggak perlu diikuti, ini nggak apa-apa. Congratulations, your account is active now. Now you can get to work. Nah, kita coba lihat di halaman website kita. Nih, congratulations, your account is active now. Now you can get to work. Nah, oke. Jadi file ini, halaman ini itu ditampilkan oleh file yang tadi kita buka ini ya, index2.html. Oke, di close aja. Nah, ini online file manager, jadi tempat di mana kita menginstal aplikasi website kita. Nah, sekarang kita akan menginstal WordPress. Oke, WordPress itu adalah CMS yang umum digunakan untuk suatu website ya. Misalkan di sini polinela.ac.id. Nah, jadi ini tampilan website Polinela ini dibuat menggunakan WordPress. Bagaimana taunya? Bisa diklik saja di klik kanan, kemudian view page source ya. Kita cari aja di sini. WordPress ada nggak ya? Ini udah ada langsung muncul. Nah, ini WordPress. Jadi kemungkinan besar dia dibuatnya menggunakan CMS WordPress. Oke. Kita akan menggunakan CMS yang sama ya. Jadi kalau teman-teman ingin menginstal, bisa menggunakan fasilitas nama software di sini. Ada software, kemudian pilih Softaculous Apps Installer. Diklik saja. Jadi ini fasilitas yang memudahkan pengguna baru sangat terbantu dalam membuat websitenya. Di sini banyak sekali yang bisa kita buat. Jadi bisa WordPress, misalkan mau toko online tuh ada juga tuh online, nanti silahkan dicari portal, blog, ataupun chat. Ada semua di sini. Nah, tapi saya akan fokus ke WordPress saja. Jadi diklik aja di sini, klik WordPress atau langsung diinstal saja. Install. Nah, ini versi terakhirnya adalah 553. Nah, yang perlu di setting di sini yang pertama adalah versinya, kemudian ini choose installation-nya pilihnya HTTP saja dulu. Dan ini adalah lokasinya nanti di ambar-mi.unaux ya. Ini domainnya cuma ada satu. Nah, ini pengaturannya. Kemudian site name ini misalkan Ambarwari ya. Nggak apa-apa teman-teman, setting ini nanti bisa diganti. Jadi nggak harus kalian lama memikirkan ini ya, kuliah KAAM. Jadi setting ini nanti bisa diedit kemudian hari. Intinya nggak usah bingung mikirin apa namanya ya, ini cuma sementara saja gitu. Oke, site name, kemudian site description. Nah, ini admin user yang kita gunakan untuk login ke WordPress-nya nanti ya. Di halaman WordPress-nya untuk login-nya ini bisa disimpan ya.
teman-teman saya akan simpan dulu di notepad. Nah, ini admin, passwordnya saya gunakan password yang sudah ada saja. Nah, teman-teman bisa buat sendirilah, silahkan. Ini emailnya barwariagus@gmail. Udah, ini bahasa saya pilih bahasa Inggris. Kemudian tema ini kalau ini bisa opsional ya. Kalau kita nggak pilih pun nanti dia akan gunakan tema yang sudah ada. Tapi biar memudahkan, saya akan menggunakan tema di sini ya. Salah satu aja saya akan pilih. Bisa dicarilah di sini. Mungkin apa ya? Travel, ada nggak travel ya? Oke, adalah Go Host saja. Iseng aja lah ya, select this. Karena nanti ini bisa kita ganti, teman-teman nggak usah khawatir. Nah, jika sudah dipilih atau misalkan nggak dipilih pun langsung aja install ya. Oke, kita tunggu prosesnya checking the submitted data sampai 100%. Dia bilangnya sih this may take 3 until 4 minutes ya. Tapi sebenarnya nggak sampai sebenarnya ya. 1 menit aja nggak sampai tadi. Oke, sudah selesai. Congratulations, the software was installed successfully. Nah, sekarang WordPress tadi sudah kita install di alamat ambar-mi.unaux. Nah, saya akan refresh saja. Tada! Ini site name, ini description. Oke, sudah jadi deh website saya ya. Nah, ini adalah website saya. Oke, jika sudah ini saya close saja. Nah, ini cPanel-nya kita udah lagi nggak akan berkutik lagi di cPanel. Ini bisa di logout ya, teman-teman, atau di close nggak apa-apa. Ya, saya logout saja. Saya logout. Kita akan fokus ke sini. Oke, jadi dari tutorial ini kita sudah buat domain gratis dengan alamat ini ambar-mi.unaux.com. Kita juga sudah punya hosting gratis dan sekarang kita sudah punya website WordPress di dalamnya. Oke, ini udah di logout ya, close. Nah, ini kemudian client area ini juga saya close saja. Sorry. Oh, client area. Oh, sorry. Untuk logoutnya di sini ya, account. Kemudian pilihnya logout ya. Oke. Jadi pastikan setelah login, pastikan harus sudah logout. Oke, ini saya skip dulu. Nah, ini adalah website yang tadi saya buat, teman-teman. Nah, tadi kan saya sudah menyiapkan nih username sama passwordnya. Nah, untuk loginnya, di sini nggak ada tuh halaman login, di mana ya? Nah, untuk login di WordPress, teman-teman cukup ketikkan saja di sini, garis miring, tambahkan pada domainnya, ketikkan wp-admin. Enter. Nanti akan diarahkan ke halaman untuk login WordPress-nya. Nah, ini adminnya, username-nya adalah admin, password-nya ini ya. Oke, password. Copy, paste aja di sinilah ya. Login. Pastikan username password ini teman-teman ingat atau disimpan biar nggak lupa. Nah, saya simpan dulu ya. Saya simpan di dokumen my web login. Oke. Biar nggak lupa saya pakai ini aja lah ya, nama filenya ambar. Nah, ini dihapus saja. Ambar cpmi unaux saya simpan di dokumen ya. Oke, save. Close. Ini nggak usah. Oke, jadi ini ada halaman tempat memanage tampilan website kita pada WordPress. Oke, sampai tahap ini kita sudah membuat website baru. Kalau pengen lihat bisa di visit site. Nah, ini nanti kalau balik lagi ke sini ya, dashboard. Oke, dashboard. Oke, demikian teman-teman tutorial kali ini. Jika ada yang ingin tanyakan, silahkan ketikkan aja di komentar. Untuk video berikutnya, kita akan fokus memanage semua yang ada pada WordPress ini. Mulai dari tema, bagaimana memposting, kemudian bagaimana membuat halaman, mengatur navigasi, dan lain sebagainya lah ya. Kita akan explore perlahan-perlahan gitu. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan komen di bawah.
Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.